kita sudah mempublikasikan forecast untuk semester 2 2023. Ya, jadi ada beberapa hal yang mungkin dapat kami share, kami sampaikan. Mungkin langsung slide pertama. Jadi kondisi ekonomi global masih penuh dengan ketidakpastian dan sangat sulit untuk diprediksi. Ada beberapa hal yang menjadi poin penting, yaitu yang pertama, memang inflasi masih menjadi salah satu atau major issues di semester satu dan mungkin masih akan tetap menjadi faktor yang dapat berpengaruh besar ya terhadap prospek ekonomi global dan juga market sepanjang tahun 2023 ini ya sampai dengan akhir tahun. Jadi memang kalau dari sisi inflasi headline atau inflasi IHK sudah mengalami penurunan signifikan di banyak negara, termasuk di negara-negara maju. Sementara untuk inflasi inti atau core inflation ini yang menjadi perhatian dari central bank di seluruh negara di dunia yang masih mengalami masih cukup tinggi ya dan menyebabkan kemungkinan bank sentral di negara-negara maju ya termasuk The Fed, kemudian Bank Sentral Inggris dan juga Bank Sentral Eropa itu masih akan tetap melanjutkan kenaikan suku bunga dalam beberapa waktu ke depan dan hal ini kemungkinan dengan tingkat suku bunga yang dinaikkan secara agresif dan masih akan terus berlanjut, kemungkinan memang akan menyebabkan permasalahan dalam beberapa waktu ke depan ya. Mungkin probabilitas Amerika Serikat, kemudian Inggris dan juga Eropa untuk mengalami resesi itu cenderung tinggi ya. Sementara kalau kita lihat dari Indonesia, inflasinya itu sangat terkendali ya. Indonesia memiliki inflasi inti yang relatif yang terendah ya di salah satu yang terendah di dunia dengan kenaikan suku bunga yang relatif moderat ya, tidak terlalu agresif sehingga kemungkinan Indonesia untuk mengalami resesi itu cukup kecil yang kemungkinan akan menyebabkan slight slowdown di sepanjang tahun 2023 ini. Next. Ya, jadi yang memang yang akan sangat berpotensi untuk memicu ketidakpastian dan juga volatilitas di pasar global dan juga di ekonomi global yang paling kita perhatikan adalah ekonomi di Amerika Serikat ya. Jadi mungkin kalau dari sisi inflasi IHK yang banyak dipengaruhi oleh harga energi dan juga harga pangan itu sudah mengalami penurunan cukup signifikan. Namun dengan demand yang masih tetap tinggi ya karena penganggurannya juga masih relatif rendah, core PC inflation yang menjadi faktor kunci untuk penentuan suku bunga di Amerika Serikat itu di bulan April itu mengalami kenaikan di luar ekspektasi. Yang tadinya diharapkan turun dengan kebijakan moneter yang diperketat secara cukup agresif, itu justru mengalami kenaikan. Dan ini mengubah proyeksi dari market maupun the Fed ya yang tadinya market pandangan bahwa ada kemungkinan terjadi penurunan suku bunga di mungkin di awal bulan atau mungkin di bulan September itu market berubah menjadi berspekulasi akan adanya kenaikan sebanyak satu kali dan kemungkinan dilakukan di bulan Juli. Sementara kalau dari The Fed ya seperti kita sudah ketahui, mereka memberi sinyal bahwa akan kembali menaikkan suku bunga sebanyak dua kali dan The Fed saat ini cenderung lebih hawkish dibandingkan dengan market dan adanya perbedaan persepsi ini itu menurut kami bisa menimbulkan terjadinya volatilitas ke depan apabila memang market itu melakukan adjustment dan di bulan Juli di The Fed masih memberi sinyal akan kenaikan suku bunga lagi di FOMC meeting berikutnya maka kami rasa tekanan mata uang ya atau dolar itu akan terus menguat dan juga untuk imbal hasil dari US Treasury itu juga akan mengalami kenaikan sehingga volatilitas pasar kita perkirakan dalam beberapa bulan ke depan itu akan cenderung tinggi. Next. Ya, dan di satu sisi memang Amerika Serikat dengan kenaikan suku bunga yang sangat agresif itu akan slow down mungkin di semester 2 atau berlanjut di semester 1 2024. Sementara untuk Tiongkok itu yang tadinya diharapkan akan mengalami pemulihan setelah mengangkat restriksi zero COVID policy-nya,
itu justru dalam beberapa bulan terakhir data-data ekonominya itu menunjukkan adanya pelemahan karena ada dua hal yang selama ini menjadi sumber pertumbuhan utama di China yaitu ekspor dan juga sektor properti itu dua-duanya cenderung memburuk ya perkembangannya dalam beberapa bulan terakhir sehingga dengan perlambatan ekonomi China dan juga Amerika prospek ekonomi global di 2023 ini juga akan mengalami perlambatan dan kemungkinan recovery di tahun 2024 juga akan cenderung bersifat gradual. Next, dengan adanya prospek perlambatan ya di negara-negara besar ya, baik di US, kemudian di China dan juga di beberapa negara maju lainnya, kemungkinan untuk harga komoditas ya, demand-nya itu masih akan tetap rendah ya, meskipun kemarin juga kembali dilakukan pemotongan produksi oleh negara-negara produsen minyak. Namun kalau kita lihat ya, mungkin ada sedikit kenaikan itu bersifat sementara dan dalam jangka menengah dan jangka panjang kita perkirakan secara fundamental dengan prospek ekonomi global yang masih lemah ya kemungkinan ke depan itu belum akan mengalami rebound yang cukup signifikan dan rebound yang konsisten. Next. Ya, kalau kita lihat memang dalam beberapa waktu terakhir ya, mengingat kondisi ekonomi global yang cenderung lemah dan prospek ke depannya juga masih lemah, external balance kita itu cenderung mengalami penurunan ya. Ini sudah terjadi dari penurunan ekspor dalam beberapa bulan terakhir dan di bulan Mei itu kita mengalami penurunan surplus secara cukup signifikan ya. Sehingga ke depan sepertinya memang external balance kita meskipun masih akan surplus namun akan cenderung menurun. Di sisi lain masih tingginya ketidakpastian pasar ya terkait dengan the Fed prospek Fed funds rate ke depan ini terjadi penurunan inflow meskipun masih terjadi inflow tapi sampai dengan bulan Juni kemarin itu cenderung menurun. Namun demikian memang ke depan apabila the Fed sudah ada kepastian ya kapan mereka akan mencapai peak-nya dalam menaikkan suku bunga ya kita perkirakan dengan kondisi ekonomi Indonesia yang masih cukup baik foreign capital flows itu akan terus masuk ke Indonesia ya sehingga di satu sisi external balance kita cenderung menurun namun di sisi lain kita mengalami capital inflows yang cukup besar sepanjang tahun 2023 dan kita perkirakan akan berpotensi untuk berlanjut di tahun 2024 ya sehingga mungkin ini dapat menopang pergerakan nilai tukar rupiah ke depan. Next. Ya, dan memang kalau kita lihat adanya kenaikan US Treasury dengan adanya ekspektasi kembali dinaikannya Fed Funds Rate, itu menyebabkan selisih yield antara US Treasury dan SBN ya tenor 2 tahun itu turun cukup signifikan ya. Jadi ini menimbulkan semacam volatilitas yang mungkin dapat berpotensi menimbulkan risiko ke depan. Dan kalau kita perhatikan nanti dalam beberapa waktu terakhir nilai tukar rupiah itu cenderung tertekan ya sekarang di kisaran 15.000. Namun demikian memang kita perhatikan ada semacam kebijakan stabilisasi yang dilakukan oleh BI yang membuat rupiah masih cenderung tidak melemah terlalu dalam. Next. Ya dan inflasi ya seperti saya sampaikan di awal pekan ini itu sudah menunjukkan tren yang sangat positif ya perkembangan cukup baik. Uh, Penurunannya terjadi lebih cepat dibandingkan yang kita perkirakan sebelumnya ya. Jadi di bulan Juni ya di akhir semester 1 itu sudah berada di level 3,5% ya untuk headline, sementara untuk core inflation-nya itu berada di 2,6%. Jadi tren ke depan itu sepertinya masih akan terus berlanjut ya. Di satu sisi memang harga bahan-bahan makanan terkendali, di sisi lain juga penurunan dari core inflation ini menunjukkan adanya pelemahan dari sisi tingkat konsumsi masyarakat. Dan volatile food itu kalau kita lihat itu menurun sangat signifikan di bulan Juni. Jadi ini juga merupakan suatu hasil yang cukup baik ya, koordinasi yang erat antara tidak hanya oleh Bank Indonesia, tapi juga pemerintah pusat maupun juga pemerintah daerah yang bisa mengendalikan harga bahan-bahan makanan yang sangat terkendali. Next.
Jadi ini summary dari forecast kita ya. Jadi kita tetap untuk pertumbuhan ekonomi tetap di kisaran 4,9% tahun ini, melemah dibandingkan dengan tahun 2022 lalu yang memang high base ya. Untuk komposisi secara detail kita perkirakan konsumsi rumah tangga masih akan tetap solid di 4, sekitar 4,6%. Sementara untuk government spending ya dengan surplus yang masih cukup besar yang tadi kita perkirakan akan tumbuh negatif atau mengalami kontraksi di tahun ini, sepertinya tahun 2023 ini mungkin akan masih dapat mendorong pertumbuhan positif ya dengan spending yang secara produktif dikeluarkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Investasi mungkin untuk tahun ini menjelang tahun politik atau pemilu di awal tahun 2024 datang itu masih akan relatif tumbuh cukup moderat ya di 1,7%. Sementara ekspor impor itu mungkin akan lebih rendah dibandingkan dengan perkiraan kita sebelumnya. Sementara untuk inflasi, kita menurunkan forecast inflasi ke 2,55% ya dari sebelumnya kita 3,65% ya mengingat perkembangan yang sudah sangat cepat ya penurunan inflasi. Sementara untuk dolar tetap kita perkirakan average 15.115, sementara year end-nya itu masih di 14.855. Dan untuk BI 7 days kita perkirakan masih akan tetap tahan di 5,75% yang mengingat terdapat potensi lebih agresifnya The Fed dari yang kita ekspektasikan sebelumnya. Mungkin sementara dari saya demikian, kembali ke Mbak Glenda. Terima kasih. Selamat pagi.